Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Bersama saya, Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Insya Allah dalam waktu 25 menit ke depan, kita akan bahas ayat-ayat Al-Quran Karim. Yang kali ini kita masih melanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia menolak dan takabur, dan ia sejak semula termasuk yang ingkar. Hadirin hadirat yang mulia. Di dalam ayat ini, pada episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai dari segi Lughatul Arabiyah, dan kini kita melanjutkan dari segi tafsir dari ayat ini. Di mana pada episode sebelumnya sudah pula kita sampaikan mengenai tafsir ini, dan sekarang kita lanjutkan bahwa Huzur menulis di dalam tafsir kabir mengenai ayat ini, yaitu secara umum bahwa tafsir dari ayat ini yang dijelaskan adalah mengenai sujud. Yakni perintah Allah Ta'ala dalam ayat tadi yang sudah kita bacakan bahwa diperintahkan malaikat dan juga termasuk iblis untuk sujud. Artinya apa makna dari sujud tersebut adalah untuk siap membantu kesuksesan tugas dari Adam alaihissalam yang telah ditunjuk Allah Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi dari tafsir selanjutnya kita akan menerangkan di sini mengenai yaitu ketika terbukti bahwa sujud pada yang selain Allah Ta'ala itu bertentangan dengan ajaran Quran Karim, di mana para malaikat pun mereka tidak pernah sujud kepada yang gairullah. Maka hal yang selanjutnya kita akan sampaikanlah apa maksud perintah sujud di dalam ayat ini adalah bahwa di dalam bahasa Arab walaupun setelah kata lam itu maknanya kadang memberi suatu dukungan kekuatan atas suatu makna yang dimana bersujud diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dan termasuk di sini adalah perintah tersebut untuk seluruhnya. Tidak ada dikecualikan siapapun juga. Namun di sini bagaimana tadi kita sudah baca dalam terjemahan ayat, bahwa iblis tidak mau untuk sujud, artinya adalah menolong, membantu kesuksesannya Adam alaihissalam sebagai utusan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Dan mengenai hal ini, Huzur Khalifatul Masih kedua di dalam keterangan beliau, dalam khulasah yang dijelaskan atau intisari daripada yang dijelaskan beliau adalah bahwa tidak ada perintah sujud itu kepada Adam sebagaimana kita diperintahkan sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi maksud yang dikatakan sujud di sini adalah bahwa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Dia Allah Ta'ala telah mengutus seorang utusannya yaitu Nabi Adam alaihi salam yang mengajarkan tata krama, cara hidup bermasyarakat. Kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana untuk mengenal Tuhan yang hakiki. Ini yang harus kita syukuri. Dan rasa syukur tersebut terhadap perintah yang dilaksanakan oleh para malaikatullah ini adalah mereka diperintahkan supaya membantu Adam untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh baik kepada hati manusia. yakni untuk menerima kedatangan seorang utusan Allah untuk mengikutinya.
Ini adalah suatu kebaikan. Tetapi di hati orang-orang yang memiliki hati iblis, itu mereka menentang. Jadi mereka tidak menerima kalau diperintahkan Allah Ta'ala dalam gambaran ayat ini bahwa iblis pun harusnya tunduk, tapi dia menentang. Dikatakan bahwa dia itu aba wastakbaro. Artinya menolak, menentang, dan bersikap angkuh atau sombong. Kenapa seperti itu? Ada 4 alasan yang dijelaskan di dalam ayat ini, di mana Huzur Khalifatul Masih kedua menjelaskannya bahwa mengapa iblis menolak untuk tunduk kepada Adam alaihissalam adalah karena pertama, dia itu bersikap aba, yakni sikapnya menolak, mencegah, menghalangi, merasa tidak cocok bagi dirinya, lalu ia menentang dan mengingkari perintah tersebut. Pengingkaran seperti ini terhadap suatu kebenaran yang Allah Ta'ala perintahkan adalah penyebab yang sangat besar sekali yang timbul di dalam hati. Nah, ini manusia-manusia yang memiliki karakter atau sifat-sifat seperti itu, ini digolongkan adalah manusia yang bersifat aba, bagaikan iblis yang disebut di dalam ayat Quran ini. Dan penyebab kedua mengapa iblis menolak, mengingkari, dan bahkan menentang untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam adalah sifat atau karakter istakbaro tadi. Yakni sikap takabur, sikap sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya adalah paling benar. Iblis tidak taat kepada Adam. Karena apa? Dia berpikir bahwa Adam hanyalah manusia yang dijadikan dari segumpal tanah liat, yang kadang bisa dipermainkan oleh orang yang memainkan tanah itu. yakni bisa dibentuk segala apa yang dia mau. Sedangkan dia mengatakan bahwa aku ini diciptakan dari api. Aku tuh permanen, tidak bisa dirubah oleh orang lain. Aku mandiri. Jadi apa perlunya aku harus tunduk kepada benda yang diciptakan dari tanah liat seperti itu. Nah, ini sikap istakbaro pada diri iblis tersebut. Di tempat lain untuk menerangkan masalah sifat gengsi atau sifat takaburnya iblis ini, Allah Ta'ala berfirman, ana khairum minhu. Ini percakapannya iblis ketika dia menolak diperintahkan Allah Ta'ala untuk tunduk dan sujud kepada Adam. Dia mengatakan bahwa ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, daripada Adam itu. Khalaqtani min narin, engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan dia, Adam itu, dari tanah liat, tanah lembek. Campuran antara debu dengan air. Yang kadangkala bisa dirubah-rubah bentuk-bentuknya. Sementara aku, kata iblis, api itu nggak bisa dibentuk oleh siapapun juga. Ya kalau kita rasakan sehari-hari dalam kehidupan kita, memang kalau api sudah menyala, kita coba-coba untuk merubahnya. Misalnya itu di kompor LPG yang sudah menyala, kita coba pegang api, kita tidak akan mampu. Mungkin terbakar tangan kita. Nah itu dia merasa bangga ini, iblis itu. Aku dari api yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun juga. Sedangkan Adam itu terbuat dari tanah liat atau tanah lembek.
yang bisa dibentuk segala apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya itu. Jadi begitu congkak dan sombongnya, iblis bersikap seperti itu karena memang dia itu bukanlah suatu wujud makhluk Allah Ta'ala yang memiliki sifat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ini di mana dijelaskan pada ayat tersebut bahwa sifat takabur merupakan penyebab kedua dalam hal mengingkari suatu kebenaran atau sodakat. Inilah yang membuat iblis bersikap seperti itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pengingkar kebenaran tergolong sebagai pemberontak terhadap negara, terhadap agama, terhadap Tuhan sekalipun, karena atas utusan para nabinya yang ditolak oleh manusia di zamannya itu. Jadi mereka memandang hina, memandang rendah terhadap kebenaran yang Allah telah turunkan kepada hambanya sebagai utusannya. Dalam hal ini adalah kepada Adam alaihissalam, di mana Allah mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia dan tinggi bagi kehidupan di alam dunia ini pada masa-masa yang akan datang. Jadi mereka bangga, ini iblis itu bangga terhadap perilaku tabiat buruknya itu. Bahwa aku adalah terbuat dari api yang tidak bisa dijamah oleh manusia untuk merubah bentuk dan wujudku itu. Jadi tidak ada manusia yang mampu untuk merubah sikap takaburnya iblis ini. Mereka tidak tahu bahwa kemajuan sesungguhnya yang dicapai oleh dunia itu tidaklah permanen tanpa adanya petunjuk dan bimbingan Allah Ta'ala melalui para utusannya ini. Jadi kemajuan yang hakiki hanya bisa dicapai dengan istiqlal. Yakni suatu petunjuk, suatu guide yang istiqlal, yang permanen, yang kekal abadi. Dan juga diiringi dengan pengorbanan-pengorbanan. Kemudian juga dengan adanya ketaatan kepada nizam. Ini yang sebenarnya suatu kemajuan yang akan mencapai kegemilangannya. Tapi melalui pemberontakan, melalui perebutan kekuasaan, melalui gengsi, itu hanya sementara. Mungkin orang sukses dalam hal apa yang dia kerjakan karena misalnya kekuasaan direbut, karena dia kuat saat itu. Tapi itu hanya sebentar, tidak akan langgeng. Nah inilah kalau seperti apa yang dimiliki sifat takabur istikbaro pada diri iblis dan manusia-manusia yang memiliki sifat seperti ini, itu tidak akan permanen kekuasaannya. Jadi penolakan kedua penyebab yang ada pada diri iblis adalah karena sifat takabur itu istikbaro. Kemudian dari kata istikbaro ini pun mengarah kepada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia-manusia yang berjiwa atau berkarakter iblis ini? Adalah dia merasa khawatir sesungguhnya. Seandainya ini manusia yang diutus oleh Tuhan, yaitu Adam alaihissalam di dalam ayat ini, atau nabi-nabi lainnya akan datang diutus Tuhan nanti di dunia ini menghadapi manusia yang berkuasa pada zaman itu biasanya para raja, para penguasa yang kuat saat itu khawatir. Kenapa? Karena apabila utusan Tuhan telah berdiri di dunia ini dan memijakan kakinya dengan kokoh, maka tidak ada satupun yang dapat menantang atau melawannya. Ini yang dikhawatirkan, bahwa gengsi orang-orang berwatak iblis ini seperti itu. Dia khawatir bahwa apa nanti pengaruh diriku ini sebagai pemuka masyarakat. Kalau datang dan diakuinya utusan Tuhan
oleh manusia di alam dunia ini. Berarti kekuasaan orang-orang penguasa saat itu yang berwatak iblis tadi itu akan punah. Ini kekhawatiran yang ada di dalam karakter jiwa manusia berkarakter iblis tadi ini. Di hadapan mereka tidak ada yang namanya manfaat atau guna serta faedah bagi kaum dan negara. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Inilah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri iblis yang menentang Adam alaihissalam, di mana malaikat tunduk siap dengan patuh dan ketaatannya membantu Adam untuk sukses. Tapi iblis mengatakan, aku lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat daripada Adam yang dibuat dari tanah lembek. Karena itu aku tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Tadi itu alasan-alasannya. Bahwa sebagai manusia misalnya, orang yang berwatak seperti ini dia akan khawatir kekuasaannya akan direbut. Memang demikian adanya. Ketika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Ta'ala di Mekah, bagaimana para pemuka, orang-orang yang berusaha saat itu merasa khawatir kalau Muhammad nanti sukses dan semua rakyat dataran Arab saat itu mengikut dan patuh kepada Muhammad, maka apalah peranannya kami ini sebagai para pemuka? Maka mereka berusaha untuk melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Termasuk keluarga beliau sendiri. Itu paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan yang paling keras sekali, padahal dia tahu bahwa Muhammad sejak kecil itu berada di sisi mereka semua. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai kesuksesan, apa yang tersisa? Tidak ada. Semua sampai hari ini tidak berbekas apapun juga peninggalan-peninggalan dari mereka yang merasa berkuasa. Itulah kekhawatiran mengapa iblis bersikap menentang dengan kedatangan seorang khalifatullah di muka bumi ini. Begitulah yang akan terjadi di masa yang akan pula. Masa yang akan datang ketika para nabi Allah Ta'ala datang ke dunia ini selalu ditentang oleh para pemuka-pemuka, penguasa-penguasa di zamannya itu. Lihat saja ketika Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua penguasa pun berontak terhadap beliau. Itu nabi yang terdekat dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika sekarang pun di utusan akhir zaman ini Hadrat Masih Maud salam pun datang untuk menegakkan kembali syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, untuk disegarkan kembali. Orang-orang pun yang berwatak seperti iblis tadi itu, mereka tidak menerima. Jadi tidak heran ini merupakan sunatullah. Sejak Adam ketika diutus ke dunia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai nabi Allah di muka bumi ini, itu iblis sudah mengatakan aku tidak akan tunduk padanya. Dan ini akan terus berlangsung sampai hari ini. Jadi penentang kebenaran sesungguhnya itu mereka adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan. Mereka itu pengecut, tidak punya kekuatan apa-apa. Dan memang kita yakini bahwa Allah Ta'ala menghendaki kebenaran, kebaikan bagi umat manusia. Maka diutuslah para nabi ke dunia ini untuk membimbing mereka. Tapi orang-orang yang di sekitarnya pada saat itu yang ada, yang merasa kokoh dan kuat, gagah, berkuasa, bangkit menentang. Karena apa? Khawatir seperti tadi itu. Apalah artinya mereka? Dan itu yang memang yang terjadi setiap datang nabi. Berubah semuanya, kekuasaan yang begitu besar pun akhirnya hancur. Tidak ada bekasnya apa-apa. Nah ini pula lah apabila kedatangan kebenaran yang dari Allah Ta'ala tampil di muka bumi ini, maka semua kebatilan-kebatilan yang tampil menentang utusan Allah Ta'ala akhirnya akan sirna. Inilah pula yang dialami ketika Adam alaihissalam mulai mengajarkan syariat kepada umat manusia zaman itu. Para pemuka-pemuka, penentang-penentang orang-orang yang berwatak iblis di zaman itu pun akhirnya mereka
meninggalkan segala apa yang mereka banggakan. Nah, inilah bagian dari 4 macam penyebab kenapa iblis bersikap menentang, yaitu karena ia memiliki sifat karakter aba, dan yang kedua sifat istakbaro. Demikianlah pemirsa yang budiman, untuk kesempatan episode kali ini yang dapat disampaikan. Untuk itu kami undur diri. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir dan kru MTA mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.